Saya Febrana Berginting. Di sini saya akan menjelaskan tentang APBD Desa. APBD Desa adalah singkatan adalah APBD Desa adalah singkatan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, merupakan peraturan desa yang memuat sumber-sumber penerimaan dan alokasi pengeluaran desa dalam kurun waktu 1 tahun. APBD Desa terdiri dari pendapatan desa, belanja desa, pembiayaan, rancangan APBD Desa dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa. Kepala desa bersama Badan Permusyawaratan Desa atau BPD menetapkan APBD Desa setiap tahun dengan peraturan desa. Selanjutnya itu eh, pihak yang terlibat dalam penyusunan APBD Desa. Yang pertama itu yang terlibat dalam penyusunan APBD Desa itu yang pertama pemerintah desa. Pemerintah desa itu kepala desa dan perangkat daerah. Yang kedua itu BPD atau Badan Pemusyawaratan Desa. Yang ketiga itu perwakilan warga atau yaitu tokoh masyarakat, unsur perempuan, unsur warga miskin, organisasi kemasyarakatan, dan yang keempat itu bupati atau camat. Selanjutnya, eh, selanjutnya itu penyusunan RPD APBD Desa. Penyusunan eh, penyusunan R, R, penyusunan RPD APBD Desa itu yang pertama itu atas perintah kepala desa, sekretaris desa mengordinasikan penyusunan rancangan APBD desa berdasarkan RKP desa tahun berkenaan dan pedoman penyusunan APBD desa yang diatur dengan peraturan bupati atau wali kota setiap tahun. Rancangan APBD desa yang telah disusun merupakan bahan penyusunan rancangan peraturan desa tentang APBD desa. Yang kedua itu sekretaris desa menyampaikan rancangan peraturan desa tentang APBD desa kepada kepala desa. Yang ketiga itu rancangan peraturan desa tentang APBD desa disampaikan kepala desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama dalam musyawarah BPD rancangan. Dalam musyawarah BPD, rancangan peraturan desa tentang APB desa disepakati bersama paling lambat bulan Oktober tahun berjalan. Yang keempat itu atas dasar kesepakatan bersama kepala desa dan BPD kepala desa dan BPD kepala desa menyiapkan rancangan peraturan kepala desa mengenai eh, peraturan kepala desa mengenai penjabaran APBD desa. Sekretaris desa mengkoordinasikan penyusunan rancangan peraturan kepala desa. Yang kelima itu rancangan peraturan desa tentang APB desa disampaikan kepala desa, kepala desa kepada bupati atau wali kota melalui camat atau sebutan lain paling lambat 3 hari sejak disepakati untuk dievaluasi. Penyampaian rancangan peraturan desa tentang APB desa dilengkapi dengan dokumen paling sedikit meliputi yang pertama itu surat pengantar, yang kedua itu rancangan peraturan kepala desa mengenai penjabaran APB desa, yang ketiga itu peraturan desa mengenai RKP desa, yang keempat itu peraturan desa mengenai kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokasi berskala desa. Yang kelima itu peraturan desa mengenai pembentukan dana cadangan jika tersedia. Yang keenam itu peraturan desa mengenai penyertaan modal jika tersedia. Dan yang terakhir itu berita acara hasil musyawarah BPD. Yang keenam, penyampaian hasil evaluasi. Hasil evaluasi dituangkan dalam keputusan bupati atau wali kota dan disampaikan kepada kepala desa paling lama 20 hari kerja terhitung sejak diterimanya rancangan perdes tersebut. Yang ketujuh itu, kepala desa menetapkan rancangan perdes menjadi peraturan desa tentang APB desa ditetapkan paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran sebelumnya. Yang ke-8 itu, kepala desa menetapkan rancangan peraturan kepala desa menetapkan rancangan peraturan kepala desa
tentang penjabaran APBD desa sebagai peraturan pelaksanaan dan peraturan desa tentang APBD desa. Yang ke-9 itu, Kepala Desa menyampaikan peraturan desa tentang APBD desa dan peraturan kepala desa tentang penjabaran APBD desa kepada bupati atau wali kota paling lama 7 tahun hari kerja setelah ditetapkan. Mohon maaf, 7 hari kerja setelah ditetapkan. Yang ke-10 itu Kepala Desa menyampaikan informasi mengenai APBD desa kepada masyarakat melalui media informasi. Informasi dimaksud paling sedikit memuat yang pertama itu APB desa, yang kedua itu pelaksanaan kegiatan anggaran dan tim yang melaksanakan kegiatan, yang ketiga itu alamat pengaduan. Yang kedua pelaksanaan APB desa. Tahap pelaksanaan APB desa itu yang pertama itu rancangan kegiatan dan anggaran desa. Yang kedua itu rencana kerja kegiatan desa. Yang ketiga itu rencana anggaran biaya. Selanjutnya itu tahap pelaksanaan desa itu adalah yang KAUR dan kasih pelaksanaan kegiatan anggaran menyerahkan rancangan DPA kepada kepala desa melalui Sekdes paling lama 6 hari kerja setelah penugasan dari kepala desa. Yang ketiga itu Sekdes melakukan verifikasi rancangan DPA paling lama 15 hari kerja sejak KAUR dan kasih menyerahkan rancangan DPA. Yang keempat itu Kades menyetujui rancangan DPA yang telah diverifikasi oleh Sekretaris Desa. Yang kelima itu, KAUR Keuangan menyusun rancangan RAK Desa berdasarkan DPA yang telah disetujui Kades. Yang keenam itu rancangan RAK Desa sebagaimana disampaikan kepada Kades melalui Sekdes. Yang ketujuh itu, Sekdes melakukan verifikasi terhadap rancangan RK Desa yang diajukan KAUR Keuangan. Yang ke-8 itu, Kades menyetujui rancangan RAK Desa yang telah diverifikasi Sekdes. Yang ke-9 itu, KAUR dan Kasih melaksanakan kegiatan berdasarkan DPE yang telah disetujui Kades. Yang ke-10 itu, KAUR dan Kasih menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan dan laporan akhir. Selanjutnya itu masih di pelaksanaan APBD desa itu ada tahap penataan usaha. Penataan usaha pelaksanaan APBD desa dilakukan oleh bendahara desa. Yang kedua itu pelaporan pelaksanaan APBD desa kepada bupati dengan yang pertama itu laporan sementara pertama, yang kedua itu laporan semester pertama, yang kedua itu laporan semester akhir tahun. Selanjutnya itu misalnya itu masih pelaksanaan masih dalam pelaksanaan PBDC itu di situ ada di pelaksanaan PBD desa itu ada laporan pertanggungjawaban. Laporan pertanggungjawaban itu tahapan melaporkan pertanggungjawaban realisasi APBD desa adalah yang pertama itu Kades menyusun laporan pertanggungjawaban berdasarkan laporan dari KAUR dan Kasih tentang kegiatan anggaran dan KAUR Keuangan. Yang kedua itu Kades menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada bupati atau wali kota melalui camat dalam bentuk peraturan desa disertai dengan laporan keuangan, laporan realisasi kegiatan dan daftar program sektoral program daerah dan program lainnya yang masuk ke desa. Selanjutnya itu, Kades menginformasikan laporan realisasi APBD desa kepada masyarakat melalui media informasi. Dan di pelaksanaan APBD desa itu ada pelaporan. Tahap pelaporan APBD desa itu semester 1 yaitu Kades menyusun laporan berdasarkan laporan dari KAUR dan Kasar Pelaksana Kegiatan Anggaran dan KAUR Keuangan. Yang kedua, Kades menyampaikan laporan pelaksanaan APBD desa semester pertama kepada Bupati atau Wali Kota melalui camat berupa laporan pelaksanaan APBD desa dan laporan realisasi kegiatan. Yang ketiga itu, Kades menginformasikan laporan APBD desa kepada masyarakat melalui media informasi. Informasi yang disampaikan paling sedikit memuat laporan realisasi APBD desa, laporan realisasi kegiatan yang
yang kegiatan yang belum selesai dan atau tidak terlaksana, sisa anggaran dan alamat pengaduan. Selanjutnya itu eh, pendapatan asli desa. Eh, pendapatan asli pendapatan asli desa itu ada pendapatan hasil usaha desa. Yang kedua itu lain pendapatan asli desa. Pendapatan asli desa itu eh, merupakan segala usaha yang dilakukan oleh pemerintah desa untuk menunjang penyelenggaraan pemerintah desa dalam rangka pelaksanaan otonomi desa. Pendapatan hasil desa meliputi yang pertama hasil usaha desa. Yang kedua itu lain-lain pendapatan asli desa. Selanjutnya, pendapatan transfer. Pendapatan transfer merupakan pendapatan yang berasal dari APBN atau APBD antar daerah yang memiliki tujuan untuk pemertaan pendapatan di daerah serta menutup celah eh, fiskal daerah dalam rangka melaksanakan otonomi daerah. Pendapatan transfer meliputi satu, dana desa, yang kedua bagi hasil pajak dan retribusi, yang ketiga alokasi dana dan desa, dan yang keempat bantuan keuangan provinsi. Selanjutnya itu pendapatan pendapatan lain-lain. Pendapatan lain-lain merupakan pendapatan lain-lain adalah pendapatan yang diperoleh desa di luar hasil pendapatan desa. Pendapatan lain itu meliputi yang pertama itu eh, koreksi kesalahan belanja tahun-tahun sebelumnya. Maksudnya koreksi kesalahan belanja tahun-tahun sebelumnya itu eh, proses yang dilakukan oleh sebuah organisasi atau entitas keuangan untuk memperbaiki kesalahan yang terjadi dalam pencatatan atau pelaporan belanja pada periode-periode sebelumnya. Yang kedua itu bunga bank. Maksudnya dari bunga bank inilah biaya yang diberikan bank konvensional kepada nasabah menggunakan jasa atau produknya. Contoh bunga bank seperti kredit kendaraan atau kredit dalam bentuk investasi. Selanjutnya itu ada belanja. Belanja dibagi menjadi 6, yaitu bidang penyelenggaraan desa, bidang pembinaan kemasyarakatan, yang ketiga itu bidang penanggulangan bencana darurat dan mendesak desa, yang keempat itu bidang pelaksanaan pembangunan desa, yang ke yang kelima itu bidang pemberdayaan masyarakat, dan yang terakhir itu pembiayaan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Jika ada kata yang salah, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.